Episode 12, Sendiri di dalam rumah. Pagi itu rumah terasa terlalu luas untuk 2 orang. Alia bangun lebih dulu, bukan karena segar, melainkan karena tidak bisa tidur lagi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap punggung Arman yang masih terlelap. Ada banyak kata yang ingin ia ucapkan, namun semuanya berhenti sebelum sempat menjadi suara. Ia memilih ke dapur, menyalakan lampu, lalu mematikan kembali. Tidak ada yang ingin ia masak, tidak ada yang ingin ia lakukan. Sebelum melanjutkan ceritanya, silahkan subscribe channel ini agar Mimin semangat melanjutkan episode berikutnya. Jangan lupa like dan komen asal kalian dari mana. Jangan lupa share juga di grup keluarga kalian, WKW. Kita lanjutkan ceritanya ya. Ketika Arman bangun dan bersiap berangkat kerja, mereka hanya bertukar pandang sebentar. "Kamu mau sarapan?" tanya Arman. "Tidak," jawab Alia pelan. "Kalau begitu aku beli di luar." Alia mengangguk. Pintu tertutup tanpa pelukan, tanpa pesan tambahan. Hanya suara kunci yang berputar, lalu sunyi kembali mengisi rumah. Siang hari, Alia duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Ia membuka galeri foto, foto-foto lama saat mereka baru menikah. Senyum yang lepas, mata yang penuh harap, pelukan yang terasa hangat meski hanya dalam gambar. Kemana semua itu pergi, gumamnya. Ia tidak menangis, ia hanya merasa jauh dari dirinya sendiri. Sore itu, Ibu Alia datang berkunjung. Alia menyambutnya dengan senyum tipis. "Kamu kelihatan pucat," kata ibunya sambil menatap wajah Alia lebih lama. "Sedikit lelah," jawab Alia. Ibunya duduk di sampingnya. "Rumah tangga itu memang tidak selalu mudah, Nah. Tapi jangan pendam semua sendiri." Alia menunduk. Alia tidak ingin merepotkan siapapun. Ibunya menggenggam tangan Alia. Meminta tolong bukan merepotkan, itu tanda percaya. Kalimat itu membuat dada Alia terasa sesak. Malam hari, Arman pulang lebih awal. Ia membawa makanan dan meletakkannya di meja. "Aku beli favoritmu," katanya. Alia menatapnya, lalu makanan itu. "Terima kasih." Mereka makan dalam diam. Sendok beradu dengan piring, tapi tidak ada percakapan yang menyertai. "Bagaimana harimu?" tanya Arman akhirnya. "Biasa," jawab Alia singkat. Jawaban itu bukan bohong, tapi juga bukan jujur sepenuhnya. Malam semakin larut. Alia duduk di dekat jendela, menatap lampu-lampu rumah tetangga. Arman berdiri di belakangnya, ragu untuk mendekat. "Alia," katanya pelan, "aku ingin memperbaiki ini." Alia tidak menoleh. "Aku tahu." "Lalu kenapa terasa seperti kita berjalan menjauh?" Alia menarik napas panjang. "Karena aku tidak tahu bagaimana menjelaskan lelahku tanpa merasa seperti mengeluh." Arman terdiam. "Aku ingin mendengarkan." "Tapi aku sudah terlalu capek untuk menjelaskan," jawab Alia jujur. Malam itu, Alia tidur lebih dulu. Arman duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan semua percakapan yang tak selesai. Ia menyadari bahwa jarak emosional ini lebih berbahaya daripada pertengkaran. Episode ini memperlihatkan kesepian yang paling menyakitkan, merasa sendiri di dalam rumah sendiri bersama orang yang paling dicintai. Dan di tengah jarak yang semakin lebar ini, mereka semakin dekat pada satu kenyataan pahit, bahwa cinta saja tidak selalu cukup jika tidak disertai keberanian untuk benar-benar membuka diri.